Cuaca buruk, tanaman bawang merah di Desa Sri Kayangan terserang hama. Masyarakat Desa Sitimulyo Bantul mengeluhkan adanya pembuangan limbah cair TPST Piungan di area sungai. Revitalisasi Selokan Mataram diperkirakan rampung pada akhir Oktober. Pemerintah Kota Sleman menggelar pasar rakyat di lapangan Denggung. Selamat sore pemirsa, Telusur Info kembali hadir menyapa Anda pada hari ini dengan sejumlah informasi di tanah air. Bersama saya Maharani Diah, inilah Telusur Info selengkapnya. Pemirsa, cuaca buruk yang melanda beberapa daerah membuat tanaman bawang merah di Desa Sri Kayangan Kulon Progo terserang hama ulat. Akibat hal ini, para petani mengalami kegagalan panen. Saat ini sudah ada reporter kami, Diah Ayu, di persawahan bawang merah Sri Kayangan. Silakan Diah Ayu laporannya. Baik, terima kasih Maharani dan pemirsa. Saat ini saya sudah berada di lokasi tanaman bawang yang tepatnya berada di lahan persawahan Sri Kayang, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dan dapat kita lihat bahwa tanaman bawang mulai dari batang sampai buahnya mengalami kerusakan yang disebabkan oleh hama ulat daun bawang, serta faktor cuaca buruk yang sempat melanda wilayah sekitar. Menjadi salah satu pemicu kerusakan tanaman bawang milik petani sekitar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kadiat, salah satu petani yang mengalami kerusakan tanaman bawang. Halo Pak. Pak Kadiat, bagaimana kabarnya Pak? Ya, kabarnya baik. Ini sudah berapa lama Pak hama ini menyerang tanaman ya, para 20 harinan, 20 hari sekarang. 20 hari. Ya. Apakah ada faktor lain Pak selain hama dan cuaca? Ya, itu ada yang di sekitarnya itu kan ada lahan yang enggak ditanami apa-apa, itu ada pengaruhnya, Mbak. Juga nanti mengatasinya agak sulit kan. Setelah mengalami kegagalan panen ini, apakah harga bawang merah mengalami kenaikan atau tetap stabil, Pak? Ya, ini harga bawang merah stabil, masih stabil ya sekarang itu. Masih stabil ya Pak? Iya, masih stabil. Untuk antisipasi Bapak Kadiat serta para petani yang dilakukan untuk menghindari adanya hama ulat yang semakin meluas itu bagaimana Pak? Ya, disemprot sama fungisida itu loh. Tiap malam nyemprotnya aja, keluarnya ulat itu malam, kalau siang itu di bawah buah atau di dalam gelonggong itu loh. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadiat. Ya, sama-sama, Pak. Pemirsa, para petani mengantisipasi adanya penambahan kegagalan panen bawang dengan menyemprot pestisida agar hama tidak semakin meluas. Demikian Diah Ayu melaporkan langsung dari Kulon Progo, kembali ke studio. Terima kasih Diah Ayu atas laporannya. Pemirsa, masyarakat Desa Sitimulyo Bantul, Yogyakarta mengeluhkan adanya pembuangan limbah cair TPST Piungan. Hal ini terjadi lantaran warga kecewa air lindi pembuangan sampai saat ini masih mengalir di area sungai. Dan saat ini sudah ada reporter kami, Irfan Ilyas, di TPST Piungan. Silakan Irfan laporannya. Ya, terima kasih Maharani. Baik saudara, saat ini saya sedang berada di TPST Piungan, Yogyakarta. Beberapa waktu lalu, warga Banyakan, Kelurahan Situmulyo, Kapanewon, Piungan, Bantul, Yogyakarta dibuat kecewa tentang persoalan pembuangan limbah cair yang belum juga selesai. Pasalnya, pengolahan pembuangan limbah cair yang belum juga rampung ini pembangunannya yang dijanjikan rampung pada bulan Juli 2022, sehingga masih ada limbah cair yang dibuang ke sungai. Limbah cair tersebut belum diolah dengan benar dan masih berwarna hitam pekat yang sangat mempengaruhi lingkungan di sekitar. Warga sudah beberapa kali melakukan komunikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup, namun sampai sekarang belum ada kepastian dan solusi yang jelas terkait dengan pembuangan limbah cair dibuang ke sungai. Hal ini berdampak bagi masyarakat, khususnya bagi para petani, yang memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana irigasi sehingga mempengaruhi hasil panen mereka. Demikian Irfan Ilyas Subhan melaporkan dari TPST Piungan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Irfan Ilyas atas laporannya. Pemirsa, revitalisasi Selokan Mataram dari daerah Kalitalang hingga Kalasan diperkirakan akan rampung pada pertengahan Oktober mendatang. Untuk memantau perkembangan dari pembangunan revitalisasi Selokan Mataram,
telah ada rekan kami Salsabila di Gamping, Meilani di Kutu Patran, dan Istiana Bilah di Purwomartani. Kita ke Salsabila terlebih dahulu. Salsabila, bagaimana proses pembangunan revitalisasi di sana? Baik Maharani, pemirsa, saat ini saya berada di Gamping Sleman, tepatnya di salah satu area perbaikan ulang atau revitalisasi Selokan Mataram. Revitalisasi ini akan dilaksanakan di sepanjang Selokan Mataram dari Karangtalung, Kulon Progo sampai Kaliopa, Kalasan. Dapat kita lihat di sini revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan memfokuskan satu sisi di mana sisi sebelah kanan hampir selesai dan sementara sisi sebelah kiri baru akan dimulai. Seperti yang diketahui di mana revitalisasi ini dilakukan atas perintah Sultan Hamengkubuwono ke-10 melihat banyaknya dinding Selokan Mataram yang telah rusak. Terlebih Selokan Mataram ini termasuk dalam salah satu cagar budaya di Yogyakarta. Revitalisasi Selokan Mataram di daerah Gamping Sleman ini diperkirakan rampung pada akhir bulan Oktober. Selanjutnya akan ada laporan revitalisasi Selokan Mataram dari daerah Kutu Patran yang akan disampaikan oleh rekan kami, Melani Teja Mukti. Silakan Melani. Terima kasih Salsabila. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Selokan Mataram, tepatnya berada di daerah Kutu Patran. Untuk lokasi di daerah ini terlihat masih dalam pengerjaan perbaikan ulang Selokan Mataram, dikarenakan konstruksi bangunan yang sudah mulai rusak. Perbaikan pada daerah ini termasuk ke dalam bagian 1 karena proses pengerjaan dibagian menjadi 2 bagian demi mempercepat pengerjaan. Dapat dilihat perbaikan ini tidak mengubah struktur asli dari Selokan Mataram. Terlihat jelas ada beberapa objek yang tidak boleh diubah, seperti tangga untuk akses turun ke Selokan Mataram. Pengerjaan ini memakai konstruksi yang sama dengan sebelum, yaitu dengan pemasangan batu kali yang dipecah. Desain ini dinilai cocok sesuai dengan kondisi sekitar dan bisa dipertahankan hingga puluhan tahun. Proyek ini memakan anggaran sebesar 7,5 miliar rupiah dengan penyerap lapangan kerja bagi warga sekitar. Terdata bahwa puluhan masyarakat mendapatkan dampak baik dari adanya proyek pengerjaan perbaikan ini. Rencana proyek untuk di Kutu Patran akan rampung pada pertengahan Oktober. Demikian Meilani Teja Mukti melaporkan dari Kutu Patran, Sleman. Selanjutnya ada rekan kami Istiana Bilah yang akan melaporkan di Purwomartani. Silahkan Bilah laporannya. Baik, terima kasih Meilani. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Selokan Mataram, tepatnya yang berada di wilayah Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dapat kita lihat bersama bahwasannya revitalisasi Selokan Mataram di wilayah ini telah relatif selesai. Namun pengairan baru akan dilakukan nanti setelah seluruh pembangunan Selokan Mataram ini selesai, termasuk di tempat yang telah dilaporkan oleh Nada dan Meilani tadi. Adapun pengairan akan dilakukan dari hulu Selokan Mataram, yakni dari daerah Karangtalung. Kemudian revitalisasi ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2022 mendatang. Demikian Istiana Bilah melaporkan langsung dari Selokan Mataram, Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Istiana Bilah atas laporan Anda langsung dari Purwomartani. Sebelumnya juga ada Salsabila di Gamping dan Meilani di Kutu Patran. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Yogyakarta Rame Volkswagen JRVW ke-51 digelar di Jogja Expo Center. Berita selengkapnya kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Volkswagen Indonesia Association (FIY) serta Metaux Volkswagen Tim Yogyakarta kembali menggelar pameran serta Jambore Nasional Volkswagen Indonesia ke-51
di Jogja Expo Center. Saat ini sudah ada reporter kami Reza Zaki dari Jogja Expo Center. Silakan Reza, laporannya. Baik, terima kasih Maharani. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Yogyakarta Rame Volkswagen atau JRVW yang diselenggarakan di Jogja Expo Center atau JEC oleh Mentaok VW Team Yogyakarta atau MVWT Yogyakarta pada Sabtu dan Minggu ini. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Jambore Nasional atau Jamnas Volkswagen Indonesia ke-51 oleh Volkswagen Indonesia Association atau VIA. JRVW mengangkat tema Ngumbar Katresnan yang artinya berbagi cinta dan kebahagiaan bersama sedulur VW se-Indonesia Raya. Pemirsa, seluruh hal indoor dan area outdoor JEC dipenuhi dengan kontes dan display VW, bursa otomotif, pasar kuliner, hiburan, dan berbagai kegiatan selama 2 hari. Salah satu acara utama adalah gathering dan sharing akan berisi segala hal yang terkait dengan VW dan diisi oleh beberapa pakar yang sudah berpengalaman. Pemirsa, tak lengkap rasanya event otomotif tanpa undian berhadiah. JRVW menyebutnya Tondo Tresno dengan memberikan sebuah mobil VW T5 Caravelle tahun 2008 yang siap diboyong pulang kepada salah satu pengunjung yang beruntung. Caranya adalah membeli paket Tondo Tresno dengan harga mulai dari Rp25.000. Pengunjung bisa mendapatkan official merchandise dan berkesempatan mengikuti undian Tondo Tresno serta akses masuk JRVW 2022. Demikian Reza Zaki melaporkan langsung dari Jogja Expo Center, kembali ke studio. Baik, terima kasih Reza Zaki atas laporannya. Pemirsa, program studi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia atau ISI Jogja menggelar festival komik berskala internasional di Galeri RJK Tamsi. Festival yang berlangsung selama 8 hari ini menampilkan ratusan karya komik. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Patricia Joy yang sudah berada di lokasi. Patricia, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rani. Pemirsa, ratusan komik dari berbagai negara ditampilkan dalam pameran The 2022 International Comic and Sequential Art Festival dengan tema Kalebendu Aftermath. Tema ini sendiri menjelaskan pandemi sebagai masa sulit bagi sebagian besar manusia dan dialami hampir keseluruhan negara. Kata Kalebendu diambil dari bahasa Sanskerta yang merepresentasikan waktu dan bendu sebagai ungkapan rasa belenggu, kesusahan, ikatan, dan keterbatasan. Sedangkan kata aftermath diambil dari bahasa Inggris, yakni setelah kejadian atau pasca kejadian. Adapun International Comic and Sequential Arts Festival ini digelar pada tanggal 19 sampai 26 September 2022. Selama 8 hari, festival ini akan menyuguhkan beragam acara yang sangat menarik, mulai dari lomba komik, workshop, diskusi buku, talk show, launching produk, dan campaign Huyen Talent Hunt. Festival tingkat internasional ini digelar sebagai bentuk apresiasi masuknya komik di kurikulum 1994 dan pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan komik sendiri secara kurikulum pendidikan tinggi asal-muasalnya dari Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terhitung hampir 500 karya komikus dari dalam negeri dan juga luar negeri yang dipamerkan. Ratusan peserta turut ikut dalam festival ini. Ada 50 peserta melalui jalur undangan dan sisanya karya akademisi hingga mahasiswa. Festival ini diharapkan tidak hanya berimplikasi bagi perkembangan komik dari sisi akademik, namun juga non-akademik. Demikian Patricia Joy melaporkan langsung dari Gedung RJK Tamsi, Institut Seni Yogyakarta, kembali ke studio. Terima kasih Patricia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga, Anda dapat mengunjungi Pasar Rakyat Sleman yang digelar di Lapangan Denggung. Laporan ini akan sekaligus menutup redaksi Telusur Info sore hari ini. Saya Maharani Diah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Rakyat Sleman yang berlokasi di Lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Di sini banyak sekali street food dan wahana-wahana yang dapat pemirsa coba. Pasar Rakyat ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, saudara, ataupun teman. Oke, kalau begitu mari kita coba berbagai street food yang ada di Pasar Rakyat Sleman ini. Yuk ikuti terus. Ya, baik, di sini ada berbagai kuliner yang sudah disediakan oleh panitia ataupun para pedagang kaki lima yang datang untuk berjualan. Yaitu ada minuman dan di sini ada gorengan-gorengan dan di sana masih banyak lagi berbagai kuliner dan jajanan street food. Baik, kita akan mencoba salah satu jajan yang akan kita coba di sana. Ayo. Oke, baik, di sini kita akan mencoba salah satu kuliner yang dimana sangat kontroversial dan sangat viral untuk para pemuda-pemuda saat ini. Yaitu ada telur gulung dan ada ini apa Mbak? Corn dog dan ini ada kentang goreng. Ini telur gulung ya dan telur gulung. Nah, di sini sudah disediakan juga berbagai sosis yang bisa digoreng atau dibakar. Ya, Mbak, aku mau pesan telur gulung tapi ikut goreng bisa? Ya, mau buat. Ya, mau sekalian buat. Ayo kita buat yuk. Proses mengaduk atau adonannya. Ini telur sama apa Mbak tadi Mbak? Masako. Masako. Jadi ada telur sama masako dicampur, diaduk-aduk agar bisa jadi adonannya. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Begini pemirsa caranya. Ya, ini lagi nunggu minyaknya panas. Untuk si telurnya udah siap digoreng, tetapi masih nunggu minyaknya panas dulu pemirsa. Untuk pasar rakyatnya udah mulai dari beberapa hari Mbak? Ini mulai udah 2 minggu. Oh, 2 minggu. Untuk selesainya? Tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober itu udah selesai. Dalam rangka apa Mbak? Ya pasar rakyat. Setiap tahun ya? Atau setiap bulan? Oh nggak mesti? Oh, oke. Jadi pasar rakyat itu sebenarnya nggak setiap tahun ada, sesuai dari pemerintah sama panitia yang mengadakan pasar rakyat di Sleman pemirsa. Sekarang kita akan mencoba menggoreng adonan telurnya yang sudah dibuat tadi. Karena berhubung minyaknya yang sudah panas, terus menggoreng waktunya kita menggoreng ya. Jadi di sini membutuhkan skill khusus untuk bisa menggulung-gulung telurnya ya. Kalau nggak bisa, kalau nggak biasa seperti ini nggak akan bisa. Oke, coba. Oke guys, kita akan mencoba. Seberapa Mbak? Segini. Dikurangin gini. Segini. Dikurangin. Udah. Untuk adonannya mungkin segini. Ini apa artinya? Langsung digulung Mbak? Iya. Oh. Oke guys. Ya, untuk menggorengnya ada teknik khususnya untuk bisa menggulung pemirsa. Nah ini mungkin produk gagalnya seperti ini ya Mbak. Nah mungkin seperti ini kurang lebih, tapi yang lebih bagusnya punya Mbaknya langsung. Monggo Mbak. Untuk telur gulungnya mungkin udah siap untuk ditaruh di cup seperti ini. Untuk satu cupnya isinya berapa Mbak? 7 tusuk satu cupnya. Dan di sini ada berapa ya? Bentar. 3. Seperti ini pemirsa. Ini adalah telur gulung yang siap diberikan ke pembeli. Tapi ini untuk sausnya bisa dicampur sendiri ya? Bisa, itu ada. Nah di situ ada sausnya. Yuk kita kasih saus. Di sini ada ini saus pedas. Ini yang pedas. Di sini ada yang mayonaise dan di sini ada saus tomat. Kita akan berikan yang ini aja. Jadi untuk pembeli di sini bisa memberikan sausnya sendiri sesuai dengan keinginan pembeli. Ya di sini ada mayonaise pemirsa.
Dan yang terakhir kita beri saus yang pedas. Mantap. Oke. Dan ini bentuk dari telur gulung yang sudah siap disantap. Ini keadaan panas lebih mantap untuk disantap bersama teman-teman. Mari. Ya, pemirsa, ini adalah telur gulung yang sudah siap untuk dihidangkan. Ini adalah telur gulung buatan sendiri. Di sini sudah saya tambahkan ada saus mayonnaise, saus tomat dan saus pedas. Nah, saatnya untuk kita coba. Mari kita coba. Rasanya gurih, pedas dan asam ya pasti. Jadi ini adalah telur gulung yang tadi kita sudah sempat buat dari beberapa jajanan yang ada di sini. Nah, pemirsa, inilah salah satu street food yang dapat pemirsa coba jika berkunjung ke pasar rakyat di Sleman. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Demikian Irsyad Rizky melaporkan langsung dari lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta.